Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tema 1 subtema 3 PB2 muatan bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan pada kucing. Dibuka dulu buku tematiknya, tema 1 halaman 108 dan 109. Sudah anak-anak? Nah, mari kita baca bersama-sama. Judulnya yaitu pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, anak-anak, ini tadi bacaan dengan judul pertumbuhan kucing. Sudah kita baca. Lalu silakan dibuka halaman 109, yaitu ada beberapa pertanyaan, mari kita bahas bersama-sama. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Nomor 1. Mengapa Siti merasa senang? Tadi ada di bacaan anak-anak, kenapa Siti merasa senang? Jawabannya apa? Karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing. Lalu nomor 2, bagaimana cara kucing berkembang biak? Ada yang tahu anak-anak? Dari cerita tadi kucing itu berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Nomor 3, berapa banyak anak kucing milik Siti? Ada berapa tadi anaknya ya, bukan dengan induknya, hanya anaknya. Ada berapa tadi? Coba dilihat di bacaan tadi ada berapa? Ada 5. Lalu ada berapa jenis warna anak kucing? Ada berapa jenis warna anak kucingnya tadi? Berapa jenisnya ya tadi? Yaitu ada 3, hitam, putih, dan belang. Lalu nomor 5, apakah kamu suka melihara kucing? Nah, ini ada 2 pilihan jawaban anak-anak. Dijawab iya jika suka, dijawab tidak jika tidak suka. Lalu nomor 6, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, dijawab iya jika punya, dijawab tidak jika tidak punya. Lalu nomor 7, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Nah, tadi ada beberapa faktor, ada di bagian paragraf kedua tadi. Jadi kan ada 3 paragraf, jadi paragraf sebelum paragraf terakhir di paragraf 2. Yaitu bagaimana tempat tinggal kucing, bagaimana kalian menjaga kebersihannya dengan cara memandikan secara teratur, dan juga memberi makan dan minum. Nah, itu tadi anak-anak, kita sudah membaca teks dengan judul pertumbuhan kucing, dan juga ada beberapa pertanyaan kita juga sudah menjawab. Ini untuk dibaca di rumah ya anak-anak. Jadi nanti ketika ada ulangan anak-anak bisa mengerjakan. Sekian materi muatan bahasa Indonesia pada hari ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya anak-anak. Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk anak kelas 3 SD. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu tentang perkalian.
Nah, tentunya perkalian sudah anak-anak pelajari di kelas 2 ya. Nah, sekarang kita simak penjelasan berikut. Sebelum masuk ke materi perkalian, kita simak dulu ya penjelasan berikut. Di sebuah taman ada 3 pot bunga. Masing-masing pot bunga terdapat 5 tangkai bunga. Nah, berapa ya jumlah seluruh bunga yang ada di taman tersebut? Kita hitung dulu masing-masing pot ada berapa bunga. Pot yang pertama ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita jumlahkan di pot yang kedua. Di pot yang kedua ternyata juga ada 5 tangkai bunga. Kita tulis 5. Kemudian kita jumlahkan ke pot yang ketiga. Pot yang ketiga jumlahnya ada 5 juga. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 berapa ayo? Ya, jawabannya 15. Jadi jumlah tangkai bunga yang ada di taman tersebut ada 15. Sekarang perhatikan cerita berikutnya. Ibu membeli 4 keranjang telur. Ibu ingin menjumlahkan semua telur dari setiap keranjang. Nah, kita bantu ibu ya untuk menjumlahkan. Kita hitung dulu, setiap keranjang ada berapa butir telur ya. Kita lihat keranjang yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6. Kemudian kita jumlahkan di keranjang yang kedua. Nah, di keranjang yang kedua ternyata jumlahnya juga ada 6. Kita jumlahkan keranjang yang ketiga. Yang ketiga apakah jumlahnya juga 6? Oh iya, yang keranjang ketiga jumlahnya juga ada 6. Kita jumlahkan ke keranjang yang terakhir. Keranjang yang terakhir ada 6 juga. Tapi kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita jumlahkan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 berapa? 24. Nah, pinter. Kita simak cerita berikutnya. Di meja makan sudah terdapat beberapa roti yang diletakkan di 5 piring. Kita hitung bersama-sama ya jumlah roti tersebut. Di piring pertama ada 4 kue. Di piring kedua juga ada 4 roti. Di piring ketiga ada 4 roti. Di piring yang keempat juga ada 4. Dan di piring yang terakhir ada juga 4 roti. Kita jumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 20. Ya, berarti roti yang ada di meja makan ada 20. Hari ini ayah membuat 2 tumpukan buku. Nah, masing-masing tumpukan ada berapa buku itu ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tumpukan yang kedua juga ada 6 buku. Nah, berarti berapa jumlah semua buku yang sudah ditumpuk oleh ayah ya? Tumpukan pertama tadi ada 6. Ditambah tumpukan yang kedua juga ada 6. 6 ditambah 6 hasilnya 12. Nah, sekarang kalau kita mau menuliskan dalam bentuk perkalian, bagaimana ya? Yang pertama, kita hitung dulu banyaknya tumpukan. Banyaknya tumpukan itu ada 2. 1,
2 dikalikan isi setiap tumpukan. Isi setiap tumpukan itu ada 6. Kita tulis 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Sama ya hasilnya dengan penjumlahan sebelumnya. Kita simak cerita selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan menghitung banyaknya ikan di akuarium. Nah, di setiap akuarium itu ada 7 ikan. Nah, kemudian jika kita ingin menuliskan dalam bentuk perkalian, kita tulis dulu banyaknya akuarium. Banyaknya akuarium itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikalikan setiap ikan yang ada di akuarium ada 7. Berarti 5 dikali 7 sama dengan 35. Cerita selanjutnya. Di sini ada 4 ikat balon. Masing-masing satu ikat balon itu ada 8. Nah, berapa jumlah semua balon? Kita jumlahkan setiap ikatnya. Setiap ikat balon itu ada 8. Berarti 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Jika kita ingin menuliskan dalam bentuk perkalian, yang pertama yang dituliskan itu adalah banyaknya ikatan. Banyaknya ikatan itu ada 4. 4 dikali 8. 8 itu adalah jumlah balon dalam satu ikat. Nah, berarti 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, dari beberapa cerita yang sudah disajikan tadi, maka dapat disimpulkan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama itu disebut perkalian. Nah, supaya lebih mudahnya kita simak contoh berikut ya. Di sini ada penjumlahan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Jika anak-anak ingin menuliskan dalam bentuk perkalian, dihitung dulu berapa jumlah angka 9-nya. Angka 9-nya ternyata ada 4. Nah, berarti kalau ditulis dalam bentuk perkalian adalah 4 dikali 9 sama dengan 36. Jangan sampai terbalik ya, 9 dikali 4. Contoh berikutnya, 10 ditambah 10 ditambah 10. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk perkalian berarti berapa? Ya, 3 dikali 10 sama dengan 30. Bisa ya?